Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh dapat menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Setidaknya Bersimpati. Terambil dari Ayub 25, saya akan bacakan. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya sangat senang melihat video di sosial media ketika ada binatang-binatang misalnya anjing atau kucing yang dibawa ke dokter hewan. Biasanya majikan-majikannya itu orang-orang yang memiliki hewan. Ketika membawa hewan mereka ke dokter hewan, biasanya mereka itu akan menyuntik hewannya. Ketika saya melihat hewan-hewan itu berteriak-teriak kesakitan karena takut sama jarum suntik, saya itu terpingkal tertawa karena melihat mereka itu sangat lucu sekali. Namun tentu saja sikap seperti ini tidak bisa kita samakan ketika kita berhadapan dengan lawan sesama kita, yaitu manusia. Apalagi ketika seseorang, mungkin kerabat kita, teman kita, atau kenalan kita sedang berada di dalam sebuah penderitaan yang sangat hebat di dalam hidupnya. Ketika melihat seseorang yang sedang mengalami kemalangan atau kesulitan, tidak jarang orang tersebut langsung menghubungkannya dengan dosa. Nah, lantas bagaimana seharusnya respon kita di dalam melihat penderitaan orang lain? Di sini kita akan belajar dari peristiwa Ayub, terkhusus kita akan melihat bahwa di mana ada perkataan-perkataan Bildad sahabatnya itu kepada Ayub. Kita sama-sama sudah tahu bahwa Ayub adalah seorang yang benar, yang berada di dalam ujian Allah. Nah, ketika Ayub mengalami penderitaan, maka sahabat-sahabatnya itu langsung memberikan komentar, saran-saran kepada Ayub. Salah satu saran atau komentar dari sahabat Ayub yaitu Bildad tercatat di Ayub 25 ini yang akan kita bahas bersama-sama. Bildad menyajikan kebenaran teologi, yaitu sebuah kontras antara Allah dan juga manusia. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan Ayub, ia memberikan pembelaan tentang Allah yang berdaulat atas segala ciptaan dan atas Ayub yang terus membela dirinya sendiri. Kebenaran yang diungkapkan Bildad adalah tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Jika bulan dan bintang saja yang sinarnya terang dan cerah, ternyata begitu redup di hadapan Allah, apalagi manusia. Di hadapan Allah, manusia itu hanya seperti ulat kecil yang hidup di tengah bangkai busuk dan ia sendiri pun kotor dan juga busuk. Secara sekilas pemikiran Bildad ini benar ketika menggambarkan natur manusia berdosa yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Akan tetapi, apakah pemikiran ini tepat untuk disampaikan kepada Ayub di dalam situasi dan kondisinya ketika dia sedang mengalami penderitaan? Allah di dalam keberadaannya yang kekal memang berdaulat atas segala sesuatu. Namun dunia di mana manusia hidup adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam dunia yang berdosa ini ada banyak penyebab penderitaan manusia. Disinilah letak kesalahan Bildad. Ia berupaya untuk membuat Ayub melihat penderitaannya sebagai akibat dari dosanya Ayub. Pemikiran Bildad itu tidak hanya sempit, tetapi juga menjadi tuduhan yang salah kaprah. Pemikiran ini akan membuat seseorang selalu melihat penderitaan sebagai akibat langsung dari dosa. Di tengah penderitaan, orang itu akan merasa bersalah dan terdorong untuk menghakimi dirinya sendiri. Maka dari itu penderitaan menjadi bagian yang tidak terhindarkan di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Namun, kita tidak harus selalu melihat penderitaan sebagai hukuman atas dosa pribadi seseorang.
Kita juga harus belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain yang sedang menderita sebagai orang berdosa. Minimal, setidaknya kita itu bersimpati kalau kita tidak bisa berempati. Memang mungkin kalau kita cari di Google, kata simpati dan empati itu ada beberapa maknanya. Tetapi secara umum, empati itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami posisi atau kondisi seseorang di mana orang yang sedang berempati tersebut tidak langsung dengan mudah menghakimi orang lain. Dan kalau orang yang bersimpati itu adalah orang yang bisa merasakan penderitaan daripada orang lain. Nah, kita sebagai murid Kristus, ketika menjenguk orang yang sedang sakit, mendengar seseorang yang sedang susah, menyaksikan sesama yang sedang menderita, kita seharusnya datang dengan empati. Setidaknya minimal kita bersimpati dan juga dengan kasih. Bukan dengan pertanyaan yang membuat orang lain merasa bersalah dan dihakimi. Kita harus dengan bijak menggunakan mulut kita. Kalau kita tidak bisa memberkati orang lain, setidaknya kita diam. Mungkin orang lain sudah tahu tentang teologi-teologi yang hebat. Tetapi ketika di dalam kondisi di mana seseorang sedang mengalami penderitaan, orang lain itu memerlukan yang namanya setidaknya rasa simpati daripada orang lain. Maka sebagai murid-murid Kristus, saya akan ulangi sekali lagi, setidaknya kita bisa bersimpati kalau kita tidak bisa berempati. Perkatakanlah berkat, bukan gosip, apalagi yang membangun opini yang jelek di luar sana akan diri orang lain. Kontrol dan jaga mulut kita. Dan yang terutama, jaga hati kita agar kita itu boleh senantiasa mengasihi orang lain. Biarlah kita sama-sama memiliki tekad, kalau aku mau berbicara, aku mau memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan yang membangun orang lain dan bukan menjatuhkan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang sungguh memberkati orang lain ketika orang-orang lain itu berada di dalam penderitaan mereka. Tuhan, mampukan kami, bentuklah hati kami terlebih dahulu, lembutkanlah hati kami agar kami mampu bersimpati kepada orang lain yang tengah berada dalam penderitaannya masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin kami agar kami boleh sama-sama hidup di dalam kekudusan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.